Dari rumah reot di kampung, kini ia tinggal di istana. Kisah ini bukan dongeng, tapi nyata, dan alasannya akan membuatmu menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan umur yang penuh berkah. Jumpa lagi dengan saya di channel Cerita Atsa yang selalu membagikan kisah penuh hikmah dan inspirasi. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini agar lebih banyak yang terinspirasi. Kisah kali ini datang dari seorang perempuan sederhana asal Lumajang, Jawa Timur, yang hidupnya berubah total setelah bertemu dengan seorang sultan Arab. Mari kita dengarkan ceritanya. Sari nama yang lahir dan besar di sebuah desa kecil di Lumajang, Jawa Timur. Rumahnya sederhana, berdinding anyaman bambu yang mulai rapuh dimakan usia. Setiap malam, ketika angin berhembus kencang, dinding itu berderit, seakan berbisik tentang getirnya kehidupan yang mereka jalani. Sejak kecil, Sari sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Namun ia selalu tersenyum, karena percaya, selama keluarganya lengkap, semua akan terasa cukup. Tapi takdir berkata lain. Ayahnya meninggal mendadak ketika Sari baru menginjak usia 18 tahun. Sejak saat itu, beban keluarga jatuh ke pundak ibunya yang sudah renta dan sakit-sakitan. Adiknya, Dika, masih duduk di bangku SMA, sementara biaya sekolah terus menumpuk. Sari, yang kala itu bekerja serabutan di pasar, tahu penghasilannya tak akan pernah cukup. Hampir setiap malam, Sari duduk di teras rumah, menatap bintang sambil berpikir keras. Bagaimana caranya aku bisa mengubah nasib keluarga? Pikirnya. Hingga suatu malam, seorang tetangga yang pernah bekerja di luar negeri bercerita tentang gajinya yang besar sebagai TKW di Arab Saudi. Cerita itu seperti secercah cahaya di tengah gelap. Sari mulai bertanya-tanya, mungkin inilah jalanku. Keputusan itu tidak mudah. Ibunya menentang, takut Sari mengalami hal-hal buruk seperti yang sering ia dengar dari berita. Tapi Sari bersikeras. Ia meyakinkan ibunya bahwa semua akan baik-baik saja. Bahwa ini adalah pengorbanan yang harus ia lakukan demi masa depan Dika dan kesembuhan ibunya. Air mata mengalir di pipi sang ibu saat mengizinkan, sambil menggenggam tangan Sari erat-erat, seakan enggan melepas. Perjalanan ke Arab Saudi menjadi awal dari babak baru dalam hidupnya. Pesawat yang ia tumpangi melaju di atas awan, tapi hatinya terasa berat. Ia menatap keluar jendela, mengingat wajah ibunya, senyum adiknya, dan aroma tanah kampung yang mungkin akan lama sekali baru bisa ia hirup kembali. Sesampainya di negeri orang, Sari disambut oleh majikan barunya. Awalnya ia mencoba tersenyum dan menaruh harapan baik, tapi cepat atau lambat, realita menunjukkan wajah aslinya. Hari-hari Sari dipenuhi pekerjaan tanpa henti, membersihkan rumah besar, mencuci pakaian, memasak, hingga merawat anak-anak majikan. Semua dilakukan sejak fajar menyingsing hingga larut malam. Tak ada ucapan terima kasih, apalagi senyuman. Jika ada kesalahan sedikit saja, bentakan dan kata-kata kasar menjadi santapannya. Setiap malam, ketika semua penghuni rumah sudah tertidur, Sari duduk di sudut kamarnya yang sempit, memeluk lutut, dan membiarkan air matanya jatuh tanpa suara. Namun di balik kelelahan dan rasa sesak di dada, Sari selalu berdoa. Dalam sujud panjangnya, ia memohon kekuatan kepada Allah, memohon keselamatan untuk ibunya, dan meminta agar suatu hari nanti, ia bisa pulang dengan membawa kebahagiaan. Sari tak pernah tahu bahwa di balik pintu takdir yang masih tertutup, ada kisah besar yang sedang menunggunya. Kisah yang akan mengubah seluruh hidupnya. Hari itu, matahari di Riyadh bersinar terik, membuat udara terasa seperti memanggang kulit. Sari baru saja kembali dari pasar, membawa kantong belanjaan berisi buah dan sayuran untuk majikannya. Peluh membasahi pelipisnya. Namun ia tetap melangkah cepat, takut dimarahi jika pulang terlambat. Namun nasib punya rencana lain. Ketika ia sampai di depan rumah kerabat majikannya untuk mengantarkan sebagian belanjaan,
pintu besar berukir khas Arab itu terbuka perlahan. Dari balik pintu, muncullah seorang pria tinggi, mengenakan tau putih yang bersih tanpa celah. Wajahnya teduh, dengan sorot mata hangat yang kontras dengan panas siang itu. Pria itu adalah Syekh Abdullah, seorang pengusaha sukses dan sahabat keluarga majikannya. Usianya sekitar 40 tahun, namun penampilannya gagah, terawat, dan memancarkan wibawa. Bukan hanya pakaian atau wajahnya yang membuat Sari terpaku, tapi cara ia memandang. Tidak seperti kebanyakan orang di rumah itu yang sering memandangnya dengan meremehkan. Sorot matanya seakan melihat Sari sebagai manusia, bukan sekadar pembantu. "Assalamualaikum," sapanya lembut, suaranya dalam dan menenangkan. Sari sempat terkejut. Jarang sekali ada pria Arab yang menyapanya dengan sopan seperti itu. Dengan gugup, ia menjawab lirih, "Waalaikumsalam, Syekh." Pertemuan itu hanya berlangsung sebentar. Syekh Abdullah menerima belanjaan yang Sari bawa, lalu mengucapkan terima kasih. Namun momen itu meninggalkan kesan mendalam di hati Sari. Ada sesuatu pada pria itu, entah tatapannya, suaranya, atau senyumnya, yang membuat dada Sari berdebar aneh. Ia mencoba mengusir perasaan itu, berpikir bahwa ia hanyalah TKW biasa, tak pantas memikirkan hal yang muluk-muluk. Sejak pertemuan pertama itu, Sari beberapa kali tak sengaja bertemu Syekh Abdullah ketika ia mengantar barang ke rumah kerabat majikannya. Kadang hanya sekadar bertukar senyum, kadang bertegur sapa singkat. Meski begitu, setiap pertemuan kecil itu menjadi titik terang di hari-hari Sari yang biasanya suram. Namun, Sari tak tahu bahwa Syekh Abdullah diam-diam memperhatikannya. Bukan karena parasnya semata, tapi karena ia melihat ketulusan dan kesopanan yang jarang ia temui di dunia modern ini. Ada kelembutan di mata Sari, tapi juga kekuatan tersembunyi, seperti seseorang yang telah melalui banyak badai, namun tetap berdiri tegak. Di malam hari, ketika Sari kembali ke kamarnya yang sempit, ia sering teringat pada tatapan hangat itu. Ia tak pernah berani berharap terlalu jauh, namun dalam hati kecilnya, ada secercah rasa yang tumbuh. Rasa yang ia sendiri belum berani namai. Yang ia tidak tahu, pertemuan singkat itu hanyalah awal. Takdir sedang menyiapkan kejutan besar yang akan mempertemukan mereka kembali di saat yang paling tak terduga. Hari-hari berlalu, dan musim panas di Riyadh semakin menjadi-jadi. Udara kering dan panas seperti menelan energi siapapun yang beraktivitas di luar. Sari, yang sudah terbiasa bekerja dari pagi buta hingga larut malam, mulai merasakan tubuhnya lemas. Tenggorokannya kering, kepalanya berputar, tapi ia tetap memaksakan diri. Ia tahu, jika berhenti, majikannya akan marah besar. Suatu pagi, ketika sedang membersihkan halaman yang luas, pandangannya mulai kabur. Sapunya terlepas dari genggaman, dan sebelum sempat berpegangan, tubuhnya ambruk di atas lantai marmer yang panas. Ia hanya ingat suara bentakan majikan perempuannya yang menyuruhnya bangun. Lalu semuanya gelap. Ketika sadar, Sari berada di kamarnya yang sempit. Pelipisnya panas, tubuhnya menggigil. Namun, bukannya diberi obat atau dibawa ke dokter, majikannya justru menuduhnya berpura-pura sakit agar bisa beristirahat. Kata-kata itu menusuk hati Sari. Ia ingin menjelaskan bahwa tubuhnya memang lemah, tapi tenggorokannya kering dan tak sanggup bicara. Tak disangka, siang itu pintu rumah terbuka. Langkah kaki berat namun mantap terdengar memasuki ruang tamu. Itu adalah Syekh Abdullah, yang datang untuk membicarakan urusan bisnis dengan majikan Sari. Ketika ia melewati lorong, matanya sekilas menangkap sosok Sari yang terbaring pucat di sudut kamar. Nalurinya langsung berkata, "Ada yang salah. Kenapa dia terlihat seperti itu?" Tanyanya tegas kepada majikan Sari. "Oh, dia hanya pura-pura sakit. Kami sudah terbiasa," jawab sang majikan dengan nada enteng. Namun Syekh Abdullah tidak puas dengan jawaban itu. Ia melangkah masuk, berjongkok di sisi Sari, dan menyentuh keningnya. Panasnya membuat alisnya mengernyit. "Dia harus dibawa ke rumah sakit sekarang juga," ucapnya tegas,
tanpa menunggu persetujuan siapapun. Majikan Sari mencoba menahan, tapi Syekh Abdullah tidak bergeming. Ia memanggil sopir pribadinya, lalu menggendong Sari keluar dengan hati-hati, seolah ia membawa sesuatu yang sangat berharga. Di dalam mobil, meski Sari setengah sadar, ia merasakan aroma parfum khas yang lembut dan suara Syekh Abdullah yang berbisik, "Tenang, kamu akan baik-baik saja." Di rumah sakit, Sari dirawat intensif. Tubuhnya dehidrasi parah, ditambah kelelahan dan kurang gizi. Selama beberapa hari, Syekh Abdullah datang setiap pagi, membawakan buah dan sup hangat. Bukan hanya itu, ia juga memastikan tagihan rumah sakit dibayar penuh. Tidak sekalipun ia menunjukkan rasa jijik atau merendahkan Sari, hal yang jarang Sari rasakan selama bekerja di sana. Perhatian itu membuat Sari bingung. Ia terbiasa hidup mandiri dan menahan sakit sendiri. Tapi kali ini ada seseorang yang peduli tanpa pamrih. Di hatinya, mulai muncul rasa yang berbeda, bukan sekadar kagum, tapi sebuah rasa hangat yang sulit dijelaskan. Sari tidak tahu, peristiwa sakitnya itu menjadi titik balik. Dari rasa iba, mulai tumbuh sebuah ikatan yang akan membawa mereka ke langkah besar berikutnya. Sebuah lamaran yang akan mengubah segalanya. Beberapa minggu setelah keluar dari rumah sakit, Sari kembali bekerja. Tubuhnya memang sudah membaik, tapi hatinya terasa berbeda. Perhatian yang pernah ia terima dari Syekh Abdullah masih tertinggal di pikirannya. Setiap kali ia mengingat tatapan teduh itu, entah mengapa dadanya terasa hangat, bercampur rasa takut berharap pada sesuatu yang mungkin mustahil. Namun suatu sore, semuanya berubah. Hari itu, rumah majikan Sari kedatangan tamu istimewa. Begitu pintu besar terbuka, terlihat sosok yang sudah tak asing baginya, Syekh Abdullah, dengan tau putihnya yang selalu rapi. Tapi kali ini, tatapannya tegas, langkahnya mantap, dan wajahnya menyimpan sesuatu yang serius. Ia langsung meminta berbicara dengan majikan Sari secara pribadi. Ruang tamu besar itu menjadi saksi percakapan yang membuat jantung Sari berdetak tak karuan. Dari balik pintu, ia samar-samar mendengar suara lantang Syekh Abdullah. "Saya ingin menikahi Sari, tanpa syarat, tanpa mahar besar. Saya tidak peduli masa lalunya. Saya hanya ingin dia menjadi pendamping hidup saya." Kalimat itu membuat waktu seakan berhenti. Majikan Sari terperanjat, tak percaya apa yang baru ia dengar. Mereka mencoba menentang, memberi alasan bahwa Sari hanyalah pembantu rumah tangga biasa, tapi Syekh Abdullah memotong dengan suara yang lebih tegas. "Saya tahu siapa dia. Saya tahu ketulusannya, kesabarannya, dan perjuangannya. Itulah yang saya butuhkan. Dunia penuh wanita cantik, tapi jarang yang berhati sekuat dia." Di luar pintu, Sari menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang. Ia tidak pernah membayangkan akan ada pria, apalagi seorang sultan, yang mau menerimanya apa adanya, tanpa memandang status, harta, atau latar belakang. Beberapa hari kemudian, Syekh Abdullah datang ke rumah keluarga Sari di Lumajang. Ia mengenakan baju gamis sederhana, membawa beberapa orang terdekatnya. Kehadirannya membuat warga kampung heran sekaligus penasaran. Duduk di hadapan Ibu Sari yang terkejut sekaligus bingung, ia berkata dengan penuh hormat, "Bu, saya ingin menikahi putri Ibu. Saya berjanji akan menjaganya, menghormatinya, dan membuatnya bahagia. Ibu tak perlu memberikan apapun, hanya doa restu." Suasana hening sejenak. Mata Ibu Sari berkaca-kaca. Ia tak pernah membayangkan anaknya yang dulu berangkat ke Arab dengan hati penuh cemas, kini dilamar oleh seorang pria yang jelas-jelas mencintainya tanpa pamrih. Dengan suara bergetar, sang ibu mengangguk, dan air mata pun pecah di antara mereka. Lamaran itu diterima. Dan bagi Sari, hari itu adalah titik di mana semua rasa lelah, sakit hati, dan air mata yang ia keluarkan selama bertahun-tahun, akhirnya terbayar lunas. Hari itu, langit Lumajang tampak cerah, seolah ikut merestui sebuah hari istimewa yang akan tercatat dalam ingatan banyak orang.
Di halaman rumah besar bercorak Jawa, bangunan baru yang dibangun khusus oleh Syekh Abdullah sebagai hadiah untuk Sari, warga kampung mulai berdatangan. Mereka mengenakan pakaian terbaiknya, penuh rasa penasaran sekaligus bahagia. Di pelaminan, dua budaya bertemu. Di sisi kiri, hiasan janur kuning dan bunga melati melingkari kursi pengantin, memancarkan aroma harum yang menenangkan. Di sisi kanan, kain bermotif timur tengah terhampar indah, berpadu dengan lampu-lampu gantung yang memancarkan cahaya hangat. Paduan Jawa dan Arab itu bukan hanya dekorasi, tapi lambang persatuan hati dua insan yang berbeda dunia. Sari duduk anggun mengenakan kebaya putih dengan sulaman benang emas. Wajahnya dipoles tipis, tapi senyum dan tatapan matanya memancarkan cahaya yang lebih indah dari riasan apapun. Di sampingnya, Syekh Abdullah mengenakan tau putih bersih dan sorban yang dililit rapi, terlihat gagah namun penuh kelembutan ketika sesekali memandang istrinya. Suara lantunan ayat suci Al-Quran mengalun, mengiringi prosesi akad nikah. Saat ijab kabul diucapkan dengan mantap oleh Syekh Abdullah, udara seakan terhenti sesaat. Warga yang menyaksikan tersenyum, sebagian bahkan menitikkan air mata. Sari sendiri tak mampu menahan haru. Ini adalah momen yang dulu hanya ia dengar dari cerita orang lain, tapi kini menjadi kenyataan dalam hidupnya. Setelah akad, Syekh Abdullah membisikkan sesuatu di telinga Sari. Mulai hari ini, kamu tak lagi sendirian. Semua lelahmu sudah berakhir. Biarkan aku yang menjagamu. Ucapan itu membuat air mata Sari mengalir deras. Ia teringat malam-malam panjang di kamar sempit, rasa lapar yang ia tahan, bentakan yang ia telan bulat-bulat. Semua itu kini seperti mimpi buruk yang perlahan memudar, digantikan oleh rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pesta sederhana itu berubah menjadi lautan doa dan tawa. Anak-anak berlari-larian di halaman, para ibu saling berbisik takjub, dan para bapak mengangguk hormat setiap kali Syekh Abdullah menyapa. Meski ia seorang sultan yang kaya raya, sikapnya merendah, ramah kepada semua orang, membuat warga kampung merasa dihargai. Di tengah keramaian itu, Sari sempat memandang ke langit biru. Dalam hatinya, ia berbisik kepada Allah, "Terima kasih, ya Rab, Engkau gantikan semua rasa sakitku dengan kebahagiaan yang tak pernah aku bayangkan." Hari itu bukan hanya hari pernikahan Sari, tapi juga hari kelahiran babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia bukan lagi seorang pembantu yang terasing di negeri orang, melainkan seorang istri yang dicintai sepenuh hati. Beberapa bulan setelah pernikahan, kehidupan Sari berubah total. Dari rumah bambu reot di kampung, kini ia tinggal di sebuah rumah megah bercorak campuran Jawa dan Arab. Namun di balik kemewahan itu, Sari tetap menjadi dirinya yang dulu, sederhana, rendah hati, dan tak pernah melupakan masa lalunya. Setiap pagi, ia menyeduh teh untuk suaminya dengan tangannya sendiri, bukan karena tak ada pelayan, tapi karena baginya, itu adalah bentuk cinta yang ia ingin berikan. Syekh Abdullah, meski seorang sultan dengan bisnis besar di Timur Tengah, selalu meluangkan waktu untuk duduk bersamanya di teras rumah, mendengarkan cerita-cerita kecil dari masa lalu Sari. Yang membuat warga kampung kagum, Sari tidak pernah lupa pulang. Hampir setiap bulan, ia kembali ke Lumajang, membawa sembako untuk tetangga yang membutuhkan, membiayai sekolah anak-anak yatim, bahkan membantu membangun kembali rumah-rumah warga yang rusak. "Hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita punya," katanya suatu hari kepada ibu-ibu di kampung, "tapi seberapa banyak yang bisa kita bagikan." Kisahnya mulai menyebar di media sosial. Foto-foto pernikahannya, video ketika ia membagikan bantuan, dan potongan wawancara singkat bersama warga viral di mana-mana. Banyak yang mengira cerita ini hanya dongeng atau drama televisi. Tapi kenyataannya, ini adalah buah dari doa, kesabaran, dan hati yang tulus. Suatu sore, seorang jurnalis bertanya kepadanya, "Apa yang membuat Syekh Abdullah memilih Anda tanpa syarat?" Sari tersenyum, menunduk sebentar, lalu menjawab pelan, "Mungkin karena saya tidak pernah berharap apa-apa darinya. Saya hanya ingin bekerja dengan baik,
menjaga harga diri, dan tetap sabar. Mungkin Allah yang menggerakkan hatinya. Di lain kesempatan, Sari memberi pesan yang ia ingin semua orang ingat, terutama para TKW di luar negeri. Jangan pernah berhenti berdoa, walaupun keadaan terasa gelap. Jangan biarkan dunia membuat hatimu keras. Percayalah, takdir Allah selalu indah pada waktunya. Dan ketika waktunya tiba, semua rasa sakit yang kamu telan akan berubah menjadi senyum dan syukur. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Sari duduk di teras rumah, memandang bintang yang bertaburan di langit. Di sampingnya, Syekh Abdullah menatapnya dengan penuh kasih. Tanpa kata-kata, mereka tahu bahwa perjalanan hidup yang telah mereka lalui, penuh luka, ujian, dan kejutan tak terduga, telah membawa mereka pada satu hal yang paling berharga, cinta yang tulus tanpa syarat. Dan di hati Sari, ada satu doa yang selalu ia ulangi, doa yang dulu ia panjatkan di kamar sempitnya saat bekerja di negeri orang. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah menjawab doaku dengan cara yang lebih indah dari yang pernah aku bayangkan. Itulah kisah mengharukan tentang TKW Indonesia yang dinikahi Sultan Arab tanpa syarat. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya, bahwa kebaikan hati selalu menemukan jalannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.